Dari keterangan warga, di titik ini dalam seminggu banjir telah 3 kali datang. Artinya warga di wilayah ini amat terbiasa menghadapi banjir akibat luapan Ciliwung. Lalu adakah solusi bagi mereka? Mungkinkah banjir tak lagi menjadi ancaman di masa mendatang? Bagaimana pula dengan gagasan normalisasi maupun naturalisasi sungai yang digagas baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta? Namun demikian, menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang harus diperhatikan adalah kecepatan air surut hingga warga tidak perlu berlama-lama terkepung banjir. Ya memang banjir belakangan ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Sebagai ramalan dari BMKG sangat ekstrim, intensitas tidak seperti biasanya ya. Namun demikian, alhamdulillah di Jakarta termasuk provinsi daerah yang genangannya cepat surut. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, kita menargetkan tidak lebih dari 6 jam setelah hujan turun dia sudah harus turun ya. Faktanya seperti sekarang, seperti tadi siang hujan tapi sore sudah surut lagi. Waktu itu yang menjadi fokus perhatian dari Pemprov DKI Jakarta soal naturalisasi sungai ya Pak ya. Nah itu progresnya sudah sejauh mana Pak? Ya, jadi program normalisasi sungai itu program pengendalian banjir bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air ya. Nah, pemerintah pusat membantu membuat normalisasi dengan membuat site file, tanggul-tanggul di pinggir itu. Kemudian Pemprov DKI Jakarta punya tugas membebaskan lahan. Nah, masalahnya memang di Jakarta ini adalah masalah pembebasan lahan. Karena banyak sekali lahan-lahan di Jakarta yang masih bersengketa, berkonflik, bermasalah. Nah, Pemprov itu sangat hati-hati. Dia tidak ingin asal bebasin nanti di kemudian hari bermasalah. Nanti urusan dengan KPK, kejaksaan, dengan kepolisian, pengadilan tidak mau. Jadi memang aparat, jajaran daripada Pemprov itu sangat berhati-hati. Sebelumnya memang kita selain melakukan upaya pembebasan lahan untuk normalisasi, kita juga ada program yang namanya naturalisasi, itu juga kita upayakan. Salah satu program yang memang kita percepat adalah pembangunan waduk-waduk dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga tampungan air bisa ditampung lebih banyak lagi. Oke, Pak, satu lagi pertanyaan dari saya Pak. Kita tahu bahwa ada sejumlah pihak Pak yang memiliki perspektif bahwa masalah banjir di DKI Jakarta yang setiap tahunnya terus kita alami itu kan karena misalnya ruang terbuka hijau, daerah resapan yang memang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, harusnya kan 30% kalau di undang-undangnya. Ruang terbuka hijau di Jakarta itu sudah 9,5%. Jadi pembebasan lahan seperti taman, hutan kota, terus kemudian tempat pemakaman juga, ruang-ruang publik yang kita bangun. Sama tadi masalahnya cuma 2. Apa itu? Pertama, keterbatasan lahan. Kedua, harga yang mahal. Ketiga, memang ya tanah yang masih bermasalah. Dan tentu juga kita ada keterbatasan dana. Sekalipun tadi sering saya sampaikan DKI Jakarta itu memiliki anggaran yang besar, tapi tetap saja tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Seperti dibangunnya Rusunawa ya, kemudian Rusunawi DP 0%, itu kan juga dengan secara tidak langsung itu bangunan vertikal itu memberi ruang terbuka hijaunya semakin besar, semakin luas. Ini Pak, berkaitan dengan Sungai Ciliwung Pak, kemarin itu kan sempat Pak Heru mengatakan bahwa akan menormalisasi, itu betul Pak atau seperti apa informasinya Pak Heru? Kita lihat dulu, tentunya semuanya harus dikaji, harus ada penelitian, namanya LARAP. LARAP itu penelitian berbagai aspek. Kita lihat, saya minta sama Kepala Dinas SDA, normalisasi kan nggak harus begitu kita bicara terus langsung normalisasi, enggak. Dikaji kajiannya sebagaimana, ya kan harus ada semuanya, analisa sosialnya harus ada. Oke, pengkajian itu memenuhi aspek apa saja Pak? Ya banyak, mungkin tempat tinggal, warganya bagaimana, gitu. Semua aspek kita bahas. Iya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi beban semua lah. Tapi yang terpenting adalah saya normalisasi, yang intinya lebih dulu dilakukan adalah untuk sodetan, itu yang paling mudah.
Oke, Pak, mungkin sebelum saya mau nanya ke aspek warganya ya Pak ya, kenapa kemudian Pak Heru ini memilih langkah normalisasi Pak? Apa yang kemudian menjadi dasar, goalsnya apa? Mungkin bisa disampaikan Pak Heru. Kan kemarin dari master plan Kementerian PU menyampaikan antara lain itu master plan yang udah dari tahun sekian. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak menjadi polemik karena kita akan masih membahas yang mana yang mudah, yang mana yang risikonya memang kecil dan lain-lain. Oke, nah Pak, satu lagi Pak, mungkin Pak, ini kemarin kan saya sempat Pak bersama dengan tim liputan ke lokasi, saya berbincang dengan warga di Ciliwung ya Pak ya, bahkan mereka juga sempat mengatakan ketika saya tanyakan mau tidak kalau misalnya dipindahkan, kalau misalnya dilakukan normalisasi dan lain sebagainya, mereka mengatakan bersedia saja asalkan kebutuhan hidup dipenuhi, tempat tinggal juga, termasuk penghasilan. Nah itu gimana Pak jawaban dari Pak Heru? Itu makanya itu ada larat itu. Ada kajian itu, larat termasuk itu sosial, warganya bagaimana, tentunya kami juga Pemda DKI tidak ingin menyusahkan masyarakat. Intinya itu. Oke, jadi ada kajian untuk aspek sosial itu ya Pak. Artinya kebutuhan hidup untuk mereka juga tentu ditanggung kalau misalnya relokasi itu diambil langkahnya oleh Pemprov. Ya, itu nanti ada kajian di larat. Pengalaman kami melakukan proses-proses yang dengan JEDAI kan seperti itu, haji 6 bulan, dia mungkin masih bertahap sosialisasi penyesuaian di tempat yang baru. Nah itu kan kita harus pikirkan. Ya kan maksudnya warga gitu kan. Saya pindah ke tempat baru, tadinya saya jualan tempat baru, belum ada penghasilan. Nah itu kita pikirkan. Misalnya kita tanggung dan lain-lain, Pemda memberikan bantuan modal hidup selama 3 bulan. Ini kan baru pemikiran saya. Itu yang perlu ditanggung ya Pak ya? Itu dipastikan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta kalau seperti itu. Dilarang Ya, begitu nanti ya? kita bahas semuanya. Tentunya kami perlu konsultasi ke berbagai pihak, dan PU, ahli-ahli sosial, ahli-ahli kebijakan publik. Oke Pak, komunikasi dengan warga itu rencananya akan dilakukan kapan Pak? Untuk peninjauan aspek-aspek itu? Ya, sebelum meninjau kan nanti resah segala macam, kita lihat dulu aspek yang tadi, Mbak. Oke, tapi untuk waktu dekat ini penanganan banjir seperti apa Pak? Karena normalisasi kan tentu butuh waktu yang cukup lama ya Pak. Yang harus cepat kan sodetan. Terus pemerintah pusat juga mempercepat waduk Ciawi Sukamahi. Kalau udah disodet mudah-mudahan bisa mengurangi. Sambil jalan yang lainnya. 2 tahun cukup pendek. Oke. Tidak cukup waktu. Oke, artinya sudah akan dilakukan beberapa penanganan ya Pak ya terkait dengan potensi banjir ya yang menjadi masalah setiap tahunnya di DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Dan tidak ada yang berdampak. Oke, jadi harapan kita bersama Pak Budi. Terima kasih banyak terima kasih. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi atas waktunya. Kita akan coba temukan fakta berikutnya.